Shalom semuanya, perkenalkan saya Tiara Putri Widiawati dengan NIM 2003118 dari Prodi PGSD Kampus UPI Sumedang. Yesus Kristus. Siapakah Yesus itu? Markus 8 ayat 27-29. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Markus 8 ayat 28. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Markus 8 ayat 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Markus 8 ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Jadi, siapakah Yesus itu sesungguhnya? Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9 mengatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkannya. Siapa saja tokoh dunia yang mengalami perubahan karena Tuhan Yesus? Yang pertama adalah Abraham Lincoln. Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16 yang menjabat sejak 4 Maret 1861 sampai terjadi pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Ia memimpin bangsanya keluar dari Perang Saudara Amerika, mempertahankan persatuan bangsa, dan menghapuskan perbudakan. Namun saat perang telah mendekati akhir, ia menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang dibunuh sebelum pelantikannya pada tahun 1860 sebagai Presiden pertama dari Partai Republik. Teladan yang bisa kita pelajari dari Abraham Lincoln adalah, yang pertama, Lincoln tidak pernah melupakan Tuhan. Dia selalu mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaannya, maka itu Tuhan buat berhasil setiap pekerjaannya. 2. Lincoln percaya pada waktunya Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan yang baik dan yang benar menurut pada Tuhan, bukan pada manusia. Yang ketiga, Lincoln senantiasa mencari pertolongan dan kedamaian lewat doa. Yang keempat, Lincoln selalu tekun membaca firman Tuhan, karena pada firman Tuhan ia bisa mendapatkan inspirasi melakukan pekerjaannya. Yang kedua adalah C.S. Lewis. C.S. Lewis lahir di Belfast, Irlandia Utara. Sejak muda C.S. Lewis sudah terlihat sebagai anak yang sangat cerdas. Ia sempat mengenyam pendidikan di Universitas Oxford. Ia sempat mengenyam pendidikan di University of Oxford. Ia sempat mengenyam pendidikan di University of Oxford yang terkenal. Ia sempat mengenyam pendidikan di University of Oxford yang terkenal itu. Ia juga mendapat banyak penghargaan karena kecerdasannya. Namun demikian, dalam pergumulan hidupnya yang sulit, terutama saat ia ditinggal mati oleh ibunya saat berusia 10 tahun, ia merasa bahwa Injil-Injil Tuhan itu tidak benar karena
ia ditinggalkan oleh orang terkasihnya. C.S. Lewis meragukan keberadaan Allah. Namun syukurlah pada tahun 1929, C.S. Lewis mendapat menang dalam pergumulannya karena ia akhirnya mengambil keputusan untuk percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teladan yang bisa kita ambil dari C.S. Lewis ini adalah yang pertama, Lewis membebaskan dirinya dari belenggu sudut pandangnya yang sempit terhadap Injil Allah. Yang kedua, Lewis menyatukan dirinya dalam pola pikir Kristen yang sudah ada secara turun-menurun. Sikap kita terhadap hal tersebut. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Ia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dosa dan keselamatan. Apakah dosa itu? Pada Roma 7 ayat 17-22 mengatakan, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Demikianlah aku dapat dihukumi jika aku menghendaki perbuatan yang baik, yang jahat, yang itu yang ada padaku, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi apa sih dosa itu dari apa yang kita baca dan kita pelajari tadi? Jadi dosa adalah perbuatan yang melanggar firman Tuhan atau yang tidak disenangi Tuhan. Pada Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Masalah manusia. Berikut adalah beberapa masalah yang ada di hidup manusia. Yang pertama adalah ketidakpastian. Manusia bukanlah makhluk hidup yang sempurna 100%, maka itu manusia tidak bisa memastikan sesuatu hal yang baik dan yang sesuatu hal yang buruk. Ketidakmampuan. Manusia bukanlah manusia sempurna 100% yang bisa melakukan banyak hal, melainkan sebaliknya, manusia memiliki banyak keterbatasan terhadap sesuatu yang dapat dilakukannya. Yang ketiga, kekecewaan. Manusia sering sekali kecewa dengan apa yang didapatkannya. Yang ketiga, kekecewaan. Manusia sering kali kecewa dengan hidupnya karena ia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka itu kita diajarkan bahwa kita tidak boleh mengharap pada manusia, kita tidak boleh bersandar pada pengertian manusia. Justru kita harus berharap pada Tuhan kita, yaitu Allah kita. Dan yang terakhir adalah dosa. Seperti yang tadi dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, tapi kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Masalah manusia yang kedua. Pada Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pada awalnya manusia dan Tuhan berinteraksi secara langsung. Namun setelah Adam melakukan dosa, maka putuslah hubungan manusia dan Tuhan. Sehingga saat ini manusia berinteraksi dengan Tuhan melalui media. Manusia berusaha mencari-cari Allah dengan caranya sendiri. Contohnya yang pertama, berusaha untuk memperdalam ilmu agama. Yang kedua, berusaha mencari dengan cara ilmu. Yang ketiga, berusaha untuk memperdalam kesalehan. Yang keempat, berusaha untuk melakukan banyak kebaikan. Dan yang kelima adalah membawa damai sejahtera bagi sesama. Alkitab. Apa itu Alkitab? Yang pertama, Alkitab adalah firman Allah yang turun langsung dari Allah.
Yang kedua, Tuhan berbicara dengan manusia melalui Alkitab. Yang ketiga, Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun yang lalu. Yang keempat, kitab pertama dalam Perjanjian Lama ditulis sekitar 1500 sebelum Masehi. Yang kelima, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru ditulis sekitar 100 sebelum Masehi. Mengapa Alkitab merupakan buku yang istimewa? Yang pertama, Alkitab merupakan buku terlaris nomor 1 di dunia. Yang kedua, Alkitab telah didistribusikan sekitar 9 miliar sejak tahun 1947. Yang ketiga, Alkitab diterjemahkan lebih dari 800 bahasa di dunia ini. Yang keempat, Alkitab dimiliki lebih dari 200 negara. Yang kelima, Alkitab ditulis dengan bahan tulis kuno. Yang keenam, berisikan nubuat tentang kedatangan Mesias atau Yesus. Berikut beberapa fakta menakjubkan mengenai Alkitab. Yang pertama, Alkitab ditulis kurang lebih 1600 tahun yang lalu. Yang kedua, Alkitab ditulis kurang lebih dari 40 penulis. Fakta Kitab Perjanjian Lama. Pada zaman dahulu tidak ada komputer atau percetakan sehingga seseorang harus duduk diam dan menyalin yang asli dengan tulisan tangan. Itulah yang disebut oleh juru tulis. Maka Kitab Perjanjian Lama ditulis oleh juru tulis. Yang kedua, terdiri dari banyaknya naskah. Yang ketiga, banyaknya aturan yang dibuat oleh juru tulis itu sendiri. Yang pertama, menggunakan tinta khusus. Yang kedua, setiap huruf dari sebuah kata diberi spasi persis dengan rambut, yaitu ketebalan satu rambut. Fakta Kitab Perjanjian Baru. Yang pertama, ditulis oleh para rasul atau nabi. Yang kedua, kitab yang dapat dibuktikan kebenarannya seperti kitab Lukas yang ditulis oleh Lukas sendiri. Yang ketiga, Kitab Perjanjian Baru memiliki pengaruh yang besar terhadap mengubah kehidupan manusia seperti surat daripada Paulus itu sendiri. Kehidupan Kristen yang dinamis. Kehidupan Kristen yang dinamis dapat digambarkan seperti roda. Roda memiliki beberapa banyak bagian. Yang pertama, ada poros atau pusat sebagai sumber tenaga. Yang kedua, adanya jari-jari sebagai penyalur. Yang ketiga, adanya lingkar luar yang bersentuhan dengan tanah atau jalan. Sebagai Kristen yang bertumbuh, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, orang Kristen haruslah taat. Yohanes 16 ayat 10 mengatakan bahwa akan kebenarannya karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yang kedua adalah doa, Filipi 4 ayat 6-10. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, persekutuan. Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang keempat, bersaksi. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua orang bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kelima, berfirman. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia dalam kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Dan yang terakhir adalah Kristus. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Marketplace Ministry. Apa itu Marketplace Ministry? Marketplace Ministry biasanya mengacu pada penginjilan atau kegiatan Kristen lainnya yang ditargetkan ke tempat kerja sekuler yang bertentangan dengan rumah, gereja, atau tempat-tempat khusus untuk beribadah lainnya. Ini juga dapat merujuk pada organisasi tertentu yang berfokus pada pelayanan seperti itu. Di mana kita bisa melakukan marketplace ministry? Yang pertama, kita bisa melakukannya di pemerintahan atau di hukum. Yang kedua, ada di tempat-tempat agama. Yang ketiga, ada di media sosial seperti Instagram, Facebook, atau yang lainnya. Yang keempat, ada di pendidikan, yaitu di sekolah atau di tempat-tempat pendidikan lainnya. Yang kelima, bisnis, contohnya kantor atau tempat lainnya. Yang keenam, ada seni dan olahraga. Yang ketujuh, ada keluarga sendiri. Tokoh Alkitab yang melakukan marketplace ministry. Yang pertama adalah Paulus. Ada pada Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34 mengatakan bahwa pada saat Paulus di Athena, saat Paulus datang ke Athena, Paulus sadar bahwa di tempat itu banyak banget orang yang menyembah berhala. Lalu Paulus berinjil di atas Areopagus. Setelah Paulus berinjil, banyak yang mengejek, namun ada juga yang masuk dan bergabung kepada Paulus. Yang kedua ada Daniel. Pada Daniel 6 ayat 1-4, di situ menjelaskan bahwa Daniel diangkat menjadi salah satu 3 penjabat tinggi. Namun wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban kepada Daniel supaya raja jangan dirugikan. Tapi wakil-wakil raja ini mencari alasan dan mencari dakwaan agar Daniel itu tidak diperlakukan demikian. Namun wakil-wakil raja pun sadar bahwa tidak ada satupun celah kesalahan dalam pekerjaan yang ada pada Daniel. Wakil raja mencari cara untuk menjebak Daniel dalam perbuatan doa. Maka itu Daniel mendapatkan hukuman untuk masuk ke dalam gua singa-singa itu. Namun Daniel tidak berhenti berdoa dan berdoa kepada Allah supaya ia diselamatkan daripada singa-singa itu sendiri. Demikianlah Daniel diselamatkan oleh Allah, lalu bisa keluar dari gua singa-singa itu dengan selamat. Sikap kita terhadap hal itu yaitu yang pertama adalah berkomitmen untuk menjadi saksi Kristus, yang kedua hidup bersekutu dengan Allah, yang ketiga membawa kesejahteraan dan damai sejahtera bagi sesama, yang keempat melakukan segala hal seperti melakukan untuk Tuhan, yaitu melakukan semuanya dengan segenap hati dan sungguh-sungguh, yang kelima menjadi teladan bagi sesama, yang keenam mengasihi sesama, yang ketujuh menjauhi keinginan daging. The Bible on Leadership. Konsep kepemimpinan karakteristik ada 2. Yang pertama adalah kejujuran dan yang kedua adalah integritas. Tokoh Alkitab yang berintegritas adalah yang pertama ada Zakheus pada Lukas 19 ayat 8-10. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yang kedua ada Ayub. Pada Ayub 27 ayat 2-5, "Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, yang demi Maha Kuasa, yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya." Tokoh Alkitab yang tidak berintegritas, yaitu yang pertama ada Yudas Iskariot. Pada Matius 26 ayat 14, "Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Kepada imam-imam kepala ia berkata, 'Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?' Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus." Matius 26 ayat 47-50.
Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama ia serombongan besar orang yang membawa pedang dan petung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu ia menciumnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka semua memegang Yesus dan menangkapnya. Tujuan dari kepemimpinan itu sendiri, yang pertama menjadi inspirasi bagi seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang baik, yang kedua menjadi tuntunan arah atau menjadi role model bagi seseorang. Kindness and compassion. Yang pertama, terdapat aturan kasih sayang, Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, hendaklah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Efesus 4 ayat 32 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah sebagai seorang terhadap yang lain, penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." 2. Bahan kebaikan. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yang ketiga, compassion for disowned trouble. Keempat, kebaikan kepada orang asing. Pada Imamat 19 ayat 33 mengatakan, "Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah engkau menindas dia." Lukas 10 ayat 34-35. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas kedelai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Kelima, berbagi kekayaan. Lukas 3 ayat 11. Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Keenam, pengampunan. Lukas 6 ayat 35. "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Ketujuh, peduli dan empati. Yohanes 11 ayat 25-26. Jawablah Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Matius 18 ayat 12-13. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor itu yang tidak pernah sesat. Kedelapan, kasih. 1 Tesalonika 2 ayat 7-9. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami, dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun. Juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kolose 3 ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati,
kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikianlah. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengingat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalian aku mempunyai karunia yang kuno buat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kerendah hatian. Yang pertama, kerendah hatian dan kerja sama tim sangat dibutuhkan dalam pekerjaan. Yang kedua, kerendah hatian, yaitu kerendah hatian yang akan terbayar nanti. Yang ketiga, pengajaran Alkitab tentang kerendah hatian. Banyak sekali dari ayat-ayat di Alkitab mengajarkan tentang kerendah hatian terhadap kita. Yang pertama, haruskah ingat di atas langit masih ada langit sehingga kita tidak boleh tinggi hati? Yang kedua, seorang pemimpin harus melayani sesama. Yang ketiga, saling bergantungan satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Komunikasi. Satu contoh komunikasi dalam Alkitab. Yang pertama, adanya khotbah di bukit. Yang kedua, protes para nabi atau rasul. Yang ketiga, nasihat Musa terhadap penyembah berhala. Yang keempat, penyampaian 10 hukum Taurat. Tokoh Alkitab yang baik dalam komunikasi. Yang pertama adalah Yesus. Yang kedua adalah Musa. Yang ketiga adalah Daud. Yang keempat adalah Paulus. Kemampuan mendengar. Selain kemampuan berbicara dalam berkomunikasi, tentulah sangat diperlukan kemampuan untuk mendengar. Salah satu contoh kemampuan mendengar yang baik adanya pada Nuh. Nuh menuruti perintah Tuhan untuk membuat bahtera kapal untuk menyelamatkan bangsa-bangsa.